Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanci Esos, BAM PNS Kecamatan Lubu yang membidangi spesialisasi pemberdayaan wakaf. Kondisi di tengah pandemi COVID-19 dalam dakwah untuk mengajak umat berwakaf sangatlah terbatas karena harus mengikuti standar protokoler kesehatan. Semuanya itu demi memutus mata rantai COVID-19. Oleh karena itu saya memanfaatkan media sosial buat sebuah video agar dakwah tetap berjalan dengan baik, yaitu mengajak umat tetap berwakaf demi kesejahteraan umat dan masyarakat, demi kemajuan dan kebaikan agama juga. Di sebelah saya ini suami yang selalu mendukung dan memotivasi saya dalam berdakwah dan menjalankan tugas-tugas saya. Semoga tetap selalu sehat di dalam menjalankan tugas dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari ikuti video saya dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Haji, situasi COVID-19 saya dari spesialisasi pemberdayaan wakaf. Supaya dakwah tetap berjalan, saya memanfaatkan medsos sebagai sarana dakwah. Bagaimana pendapat Pak Haji? Terima kasih. Menurut saya, dakwah itu harus fleksibel, Bu Umi Wanci. Ya. Artinya kita harus tatap muka. Manfaatkan sarana yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Contoh tadi, kan ada yang dengan musim COVID, gunakanlah medsos. Bikin YouTube lah misalkan, bikin spanduk lah misalkan, lain seperti sejenisnya gitu. Yang penting sasaran ajakan untuk berwakaf itu nyampe ke masyarakat. Ya, siap. Masalah nanti respon di masyarakat terus kita gencarkan. Baligo lagi, spanduk lagi, medsos lagi, sebarkan sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kapan juga masyarakat akan sadar dengan sendirinya. Iya, iya. Oke? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang berada di rumah Pak Ustadz Jaja, Ketua DKM Desa Podasari, sekaligus Ketua Perwakapan di Desa Podasari. Saya akan mewawancarai beliau kaitan dengan wakaf. Sekarang kita masuk yuk. Sekarang kami sudah berada di rumah Pak Ustadz Jaja selaku Ketua DKM dan pengurus perwakapan di Desa Podasari dan didampingi oleh penyuluh fungsional Bapak Dr. Andas Saja Asep Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya berada di rumahnya Bapak Ustadz Jaja. Beliau adalah Ketua Ruang Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas. Juga beliau juga merupakan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Podasari yang masyarakatnya antusias untuk mengeluarkan baik zakat maupun wakaf. Maka kami ingin mengetahui, mendampingi daripada Ibu Wanci sebagai penyuluh agama non PNS yang spesialisasi wakaf, pemberdayaan wakaf, untuk mengetahui, menggali kiat-kiat apa saja yang beliau sampaikan, yang beliau gunakan di Desa Podasari ini. Maka untuk itu kita sama-sama simak apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz Jaja ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Terima kasih pada orang tua saya, Pak Asep, dan Ibu juga Kang Sulaiman yang telah berkunjung silaturahmi ke rumah saya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya begini, cara-cara yang secara pribadi ini kami dengan pengurus yang lain itu ketika ada pengajian, terutama pengajian rutin di masjid, di musola,
saya suka diundang khusus untuk memberikan arahan, memberikan gambaran dan manfaat tentang wakaf. Ya. Yang paling pokok saya sampaikan begini, apapun yang kita punya di dunia ini tidak akan dibawa kecuali amal. Apalagi kita punya orang tua sawahnya luas, ketika orang tua sawahnya luas dibagi waris, ya kalau memang tahu ahli waris, tahu cara membagi warisnya mungkin akan baik. Saya sering sampaikan, tolonglah punya sawah satu bau 400 bata, sisihkan buat orang tua 200 bata, yang satu bata buat ibu nanti kalau meninggal, yang kedua buat bapak. Insya Allah akan diterima amal baiknya, bahkan pahalanya wakaf tersebut di akhirat nanti. Kami insya Allah selaku pengurus masjid berusaha untuk amanah. Untuk amanah akan mempergunakan, akan menyampaikan apa hasil daripada tanah wakaf tersebut. Yang pertama saya sampaikan, satu adalah untuk pembangunan masjid apabila kita perlu membangun. Yang kedua, alhamdulillah sekarang sudah berdiri madrasah diniyah. Kami dengan pemerintah desa tidak memungut biaya, itu berusaha dari tanah wakaf. Yang kedua, salah satu anak yang soleh itu adalah anak yang berbakti pada orang tua. Ya, kita punya tanah warisan dari orang tua, tidak salah dan lebih baik. Umumnya disampaikan, ini buat wakafnya, jangan malu, jangan saya mau malu wakafnya mau 50 batang, enggak. Yang jelas mah itu yang akan jadi bakal terjadi akhirat. Alhamdulillah sampai sekarang penghasilan wakaf itu per tahun kurang lebih itu 10 ton lebih. 10 ton. Kenapa? Karena digarap oleh orang-orang yang tidak punya sawah. Jadi manfaatnya itu yang pertama. Masyarakat yang tidak punya sawah merasa bisa menggarap tanah wakaf. Iya. Kan gitu. Yang selanjutnya manfaatnya terutama untuk biaya pendidikan anak. Ada yang pesantren datang, berapa orang yang pesantren, ya entah besar kecil, entah 100 atau 50 ribu saya kasih kalau yang memberitahu mah, kan gitu. Itu tanah wakaf. Jadi motivasi tersebut yang terketuk untuk masyarakat memberikan tanah wakaf. Kenyataannya orang Kodasari termasuk saya sendiri gitu kan, tidak merasa kurang warisan, tidak merasa berkurang rezeki, tidak merasa berkurang panen ketika sebagian tanah kita walaupun hanya 50 bata, 100 bata diwakafkan untuk orang tua kita. Tidak ada. Bahkan kan kita harus ingat juga ketika kita maunya sodakoh satu, bukan hilang satu kan, akan datang 1000 kan begitu. Sama dengan kita mewakafkan. Kita mewakafkan tanah 100 bata, jangan hitung dapat umumnya 1000 bata, akan terganti dengan rupiah-rupiah yang melebihi daripada 100 bata tersebut. Kenyataannya membetul. Ini kejadian-kejadian yang nggak aneh, Pak. Tanah wakaf yang asalnya di daerah sana kena gusuran 50 bata, kena gusuran 200 juta, sekarang jadi 200 bata. Subhanallah. Karena berarti bukan hanya kami yang ngurus, anak juga wakaf bertambah, pahalanya gede lagi, luas ke sana. Dilipat gandakan. Ya iya kan itu. Salah satu bentuk yang terlihat oleh saya, dia mau kapan 50 bata karena kena gusuran, sekarang jadi 200 bata, sekarang pindah ke sana lokasinya. Itu satu bukti bahwa jangan takut miskin, jangan takut kurang tanah, kurang sawah. Insya Allah akan jadi berkah kalau kita umpamanya memberikan wakaf untuk orang tua kita yang sudah meninggal, atau orang tua yang maksudnya betul-betul kita sayangi. Itu motivasi saya, mudah-mudahan masyarakat di luar Kodasari bisa semangat dan yakin bahwa rezeki itu Allah yang mengatur. Insya Allah lah berkah. Tidak ada di Kodasari yang gara-gara tanahin wakaf 100 bata jadi miskin, nggak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih.
Wakaf menurut para ulama seperti yang disampaikan oleh Syekh Umairah dan Ibnu Hajar Al-Haytami adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk digunakan pada hal-hal yang diperbolehkan. Sementara menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Perwakafan Indonesia nomor 41 tahun 2004 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Inilah yang menjadi motivasi daripada saudara-saudara kita yang mewakafkan sebagian hartanya. Mereka menginginkan memperoleh pahala yang terus-menerus mengalir dari ibadah wakaf tersebut. Kita punya tanah 100 bata, lalu kita wakafkan untuk kepentingan ibadah, kepentingan agama maupun kepentingan sosial. Maka pahalanya akan terus mengalir selama tanah yang kita wakafkan itu digunakan untuk kepentingan sosial maupun kepentingan agama. Mengenai prosedur pembuatan akta ikrar wakaf itu biasa bahwa wakif nadir itu datang ke kantor urusan agama membawa beberapa persyaratan di mana memberitahukan kehendak wakaf. Yang pertama bahwa wakif itu membawa sertifikat hak milik atas tanah, ya. Kemudian yang keduanya membawa surat keterangan dari kepala desa bahwa tanah tersebut tidak ada dalam sengketa. Yang ketiganya membawa fotokopi KTP nadir, kemudian wakif dan 2 orang saksi, dan yang keempatnya membawa materai 6.000 sebanyak 6 lembar. Sebetulnya respon Mahkamah terhadap pembuatan akta ikrar wakaf itu sangat antusias sekali bagi mereka yang sudah memahami tata caranya. Ya, jadi beberapa desa yang banyak berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah membimbing umatku menggapai hidayah. Marilah penyuluh agama Islam bersatu berdakwah bersama demi kebenaran, raih kebajikan, tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadikanlah masyarakat Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat bahagia dunia dan akhirat. Hidup jayalah penyuluh kita.